Bertemu kembali teman-teman di dalam channel Sinte Daru atau suami istri ngobrol teater dari rumah pada episode ke-11 kali ini bersama saya Eko Ompong dan istri saya Cici. Iya, seperti biasa kita berdua akan ngobrol atau tanya jawab. Ini merupakan program work from home gitu. Oke, apa sekarang yang mau kita bahas? Oh, pembelajaran praktik teater. Oke. Terus pertanyaannya? Kalau boleh tahu, gambaran umum pembelajaran praktik teater di sekolah itu gimana sih, Mas? Praktik teater di sekolah ya, cara mengajarkannya. Umum yang saya pahami sampai saat ini juga berdasarkan laporan-laporan dari para guru, itu pendekatannya masih menggunakan pendekatan drama. Jadi modelnya atau metodenya itu tetap berbasis pada drama. Dalam artian ada naskah, lalu kemudian guru mengcasting, lalu siswanya itu harus menghafalkan dialognya, baru dilatihkan dan dimainkan. Persis seperti teater-teater drama pada umumnya gitu. Dan baik di intrakurikuler maupun di ekstrakurikuler, pendekatan drama ini sangat dominan sekali gitu. Di kurikulum sekarang pun sama, jadi tetap materi naskah itu ada dan diberikan. Jadi basisnya memang kepada naskah. Oleh karena itu pendekatannya drama. Kira-kira begitu. Oke, terus kendalanya apa aja kalau boleh tahu? Kendalanya ya pertama memang naskah itu. Banyak guru, dulu waktu saya masih mengelola pustaka di studio teater, saya kan selalu share koleksi naskah yang dimiliki studio dalam bentuk file words yang bisa saya bagi gitu. Nah, kebanyakan guru itu kesulitan menemukan naskah untuk dipraktekkan di kelas gitu. Nah, kesulitan umumnya itu adalah jumlah pemain, tema, kayak gitu. Nah, saya juga membayangkan, nah bagaimana nggak sulit? Misalnya satu kelas 20 orang, mencari naskah yang isinya 20 orang sangat sulit. Terus kemudian juga misalnya satu kelas 10 orang, tapi cewek semua. Lah mencari naskah seperti itu kan juga sulit gitu. Jadi kendala pertama adalah naskah. Terus kendala berikutnya ya seperti umumnya waktu yang tersedia kurang mencukupi. Karena kalau naskah memang kan mengunci ya. Jadi dialognya itu dan harus dihafalkan. Ini persis seperti pengalaman saya waktu sekolah dulu dalam pelajaran drama, tapi ini masih di dalam pelajaran bahasa Indonesia kan dulu. Itu kan sistem yang paling yang diterapkan oleh gurunya kan sistem jenderal. Dalam artian hafalkan dan peragakan di depan kelas. Gitu saja. Tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia masih oke, karena di situ kan kita hanya belajar kalimat. Dalam sastra drama itu, oh ini yang disebut dialog. Oh ini yang disebut dengan keterangan laku. Oh ini yang disebut dengan narasi. Kita belajar itu. Nah, kalau di teater, itu kan kita belajar pemeranannya, cara melakukan dialog-dialog itu. Gitu. Jadi, otomatis waktu yang dibutuhkan lebih panjang, kira-kira begitu. Oke, terus Mas Eko tadi kan bilang, dominannya itu kan pakai model drama gitu ya, Iya, kalau betul. Pembelajaran di sekolah itu. Terus ada nggak model atau metode lainnya selain drama? Banyak kalau kita mengacu pada teater ya. Jadi begini, mengapa untuk kurikulum sekarang ini memakai istilah teater, memakai kata teater. Zaman saya sekolah dulu memakai kata drama, dan itu disubordinasikan dalam pelajaran bahasa Indonesia, sastra. Tentunya semestinya ada pandangan yang berbeda. Seperti yang kita bicarakan pertama kali itu, bahwa teater adalah pertunjukan, drama adalah ngomong tentang teks atau ceritanya. Kira-kira kan begitu. Nah, kalau kita pandang sebagai pertunjukan, ya teater luas sekali dan bisa didekati dengan pendekatan yang berbagai macam lah, istilahnya begitu. Ini juga yang menjadi pikiran saya. Ini juga yang menjadi masalah sampai hari ini. Kenapa menurut saya, kenapa teater tidak diajarkan sejak sekolah dasar? Itu karena mungkin pandangannya masih drama. Di mana orang belajar teater itu harus menghafal naskah gitu. Padahal kan enggak, sejak
secara dasar saja, itu kan teater ada teater improvisasi, di mana nggak menggunakan naskah, ada teater menggunakan naskah. Terus kemudian teater kan macam-macam, ada teater gerak dan sebagainya. Kira-kira begitu ya. Nah, pendekatan yang selain drama, itu yang bisa digunakan banyak. Misalnya, teater improvisasi. Ya. Terus yang kedua, misalnya devising, dengan pendekatan devising. Terus yang ketiga, bisa menggunakan teater interaktif. Terus kemudian bisa menggunakan teater games. Jadi banyak sekali sebetulnya. Nah, persoalannya kan ini mungkin yang belum begitu dikenal di kalangan guru teater. Jadi tahunya masih bukan tahunya ya, pengalamannya masih sekitar drama tadi. Dan naskah dihafalkan, di casting orangnya, lalu dihafalkan, lalu dipentaskan. Seputar itu. Misalnya kalau kita ambil dari teater improvisasi, itu banyak pelatihan-pelatihan, terus kemudian cara-cara, terus kemudian teknik, itu kita temukan di dalam teorinya Keith Johnstone. Itu banyak sekali tentang teater improvisasi. Kalau teater interaktif, secara dasar bisa kita pelajari, kita ambil dari Gary Izo misalnya. Terus teater devising, itu bisa kita ambil di sekolah ya, itu bisa kita ambil dari Pilar Orti. Terus kemudian teater games bisa kita ambil dari Viola Spolin. Nah, sayangnya ini tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi kurang begitu terkenal gitu di kalangan perteateran, karena ya selama ini pandangan teater kan seni secara murni ya, tidak seni dalam konteks persekolahan, kira-kira begitu. Ya. Jadi banyak sebenarnya pendekatan yang bisa digunakan dalam mengajarkan teater, dan ke semua pendekatan itu bisa berakhir dengan pentas gitu. Jadi tidak hanya pengajarannya saja, bisa berakhir sampai pentas. Bahkan bisa membuat pentas dengan model mereka sendiri, tidak berdasar cerita yang sudah ada. Enggak. Misalnya devising itu kan ceritanya saja dibuat oleh kelompok siswa itu sendiri. Dari mulai cerita kemudian sampai pementasan. Devising begitu. Termasuk juga teater improvisasi bisa dibegitukan juga. Kira-kira begitu. Terus untuk mencapai ke sana, maksudnya ke pendekatan selain drama itu yang mesti dilakukan itu apa? Nah begini, tentunya harus ada pelatihan bagi guru-guru teater di sekolah, terutama tentang kreasi atau penciptaan seni teater ya, yang didekati dari berbagai macam sudut pandang. Itu, terus kemudian harus ada penerjemahan buku-buku yang berisi tentang ini tadi, sistem pelatihan atau pendekatan teater untuk di sekolah. Itu harus tersedia, dan kalau bisa penerjemahannya tidak letterlock ya, tetapi bagaimana dimudahkan atau ada interpretasi untuk mudah dikonsumsi oleh para pengajar. Jadi harus ada ketersediaan bukunya, buku referensinya, harus ada pelatihannya. Itu minimal itu. Tetapi yang pokok adalah mindset. Nah, mengubah mindset ini butuh berapa lama? Enggak mudah. Jadi begini, kalau di dalam yang saya tahu, saya juga pernah mendapatkan itu di kelas, bahwa proses belajar mengajar itu kan sebenarnya tidak hanya learning, tidak hanya belajar, tapi ada relearn atau kembali belajar, dan unlearn untuk tidak lagi memakai pelajaran itu, kira-kira begitu. Jadi jika pikiran kita nggak terbuka, itu umumnya yang saya amati selama ini, umumnya itu apa yang dulu diajarkan oleh guru-guru kita, dosen-dosen kita, itu kita ajarkan kembali kepada siswa kita sampai kapanpun itu. Jadi hanya begitu terus lah. Ini kan bukan pengetahuan, maksud saya dalam konteks pikiran saya, ini bukan pengetahuan, ini tradisi namanya kalau begini. Sementara pengetahuan seperti yang kita bicarakan kemarin, menurut Legend kemarin, definisi teater aja bisa berubah-ubah, sangat tergantung masyarakat, apalagi pengetahuan, gitu. Nah, berkembang untuk bisa memahami dan menerima hal semacam ini kan butuh pikiran terbuka, bahwa pasti selalu ada yang baru. Yang baru itu muncul karena apa? Ya, karena ada kesulitan, karena situasi, kondisi, dan sebagainya. Jadi ini prinsip untuk unlearn. Jadi apa yang kita pelajari dulu itu tidak selamanya akan menjadi benar, tidak selamanya akan sesuai. Oleh karena itu yang sudah tidak sesuai ya nggak kita pakai lagi. Lalu kita kembali belajar lagi, relearn. Kira-kira begitu. Nah, proses ini yang menurut saya yang justru memakan waktu lama dan
perlu usaha, kira-kira begitu. Nah, Aman. itu sih menurut saya begitu. Tetapi intinya yang penting secara mendasar ya, harus ada pelatihan-pelatihan bahwa teater itu tidak selamanya didekati dengan drama. Terus ada itu pelatihan itu menyangkut juga tentang cara berkreasi, menciptakan teater, cara mengajar teater di sekolah dengan berbagai macam pendekatan dan metode tadi. Terus kemudian referensi-referensi buku teater yang bisa digunakan di sekolah itu diperbanyak gitu. Tidak hanya itu saja, kira-kira begitu. Itu dulu lah, dasar itu dulu. Nah, di dalam pelatihan itulah ada masukan untuk atau pemahaman tentang keterbukaan pikiran tadi. Gitu. Oke teman-teman, itu tadi tanya jawab antara istri saya dan saya tentang pembelajaran praktik teater di sekolah. Semoga kita bisa ketemu lagi di dalam episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berpikir positif, dan jangan lupa tetap terus bekerja. Terima kasih atas perhatiannya.